Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, Bu. Sehat. Alhamdulillah ya pada sehat walaupun kita masih dalam keadaan pandemi seperti ini dan juga kita sedang melaksanakan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam segala perkaranya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak sebelumnya kepada adik-adik semua yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan layanan pada hari ini. Sebelum kegiatan dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan Ibu minta oleh satu orang yang memimpin doanya. Baik, mau sama siapa yang memimpin doa? Mau sama Sumiati? Oke, boleh, Bu. Baik, silahkan Sumiati. Teman-teman, sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih banyak kepada Sumiati. Mudah-mudahan dengan kita membacakan doa, mudah-mudahan kegiatan layanan pada hari ini lancar dan juga sukses. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman, apakah masih semangat? Masih, Bu. Semangat. Sangat luar biasa ya. Ibu, sebelumnya mohon maaf mematikan kamera karena jaringannya di sini kurang bagus. Baik, terima kasih Ainia sudah konfirmasi. Supaya lebih rileks dan juga lebih semangat, marilah kita ice breaking dulu. Apakah bersedia? Bersedia, Ibu. Baik. Nah, ice breaking-nya seperti ini. Mengucapkan sepeda, teman-teman semua bisa menjawab aku. Dan ketika Ibu mengucapkan rumah, teman-teman bisa menjawab semangat. Dan ketika Ibu mengucapkan motor, teman-teman bisa menjawab bisa. Oke? Oke, Bu. 3, sepeda. Aku. Rumah. Semangat. Motor. Bisa. Oke, boleh tepuk tangannya. Terima kasih banyak teman-teman. Ibu lihat wajah kalian sudah semangat sekali ya. Langsung saja kepada pembahasan 2 minggu yang lalu bahwasanya Ibu sudah memberitahukan kepada teman-teman semua di WhatsApp pada tanggal 29 April akan dilaksanakan bimbingan klasikal, di mana bimbingan klasikal ini dengan tema mengembangkan bakat dan minat. Sebelum kegiatan inti, jadi kegiatan ini kita laksanakan 15 menit. Apakah sepakat? Sepakat, Ibu. Baik saja, teman-teman semua, ketika pelaksanaan nanti kita akan adakan peraturan terlebih dahulu. Yang pertama, ketika teman-teman semua mau ke belakang, contohnya mau izin ke kamar mandi, teman-teman bisa izin terlebih dahulu melalui chat Zoom. Peraturan kedua yaitu teman-teman ketika Ibu sedang memberikan informasi atau menyampaikan materi, teman-teman harap dimohon suaranya dimatikan dan nanti ketika ada pertanyaan dari Ibu, teman-teman nanti bisa acungkan tangan ya. Apakah sampai di sini paham? Paham, Ibu. Baik, kita langsung saja kepada kegiatan inti. Nah, apakah sudah ada PPT-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, teman-teman, topik pembahasan kali ini yaitu tentang mengembangkan minat dan bakat. Nah, di sini ada sebuah tanda tanya ya, ada sebuah pertanyaan, apa itu bakat? Boleh teman-teman ada yang mau berpendapat?
Saya Bu ingin mencoba. Silahkan Alta. Menurut saya, bakat itu adalah hal yang kita bawa dari lahir atau sesuatu yang udah kita punya dari lahir gitu, Bu. Bisa jadi itu adalah kelebihan kita. Gitu, Bu. Gitu bukan? Ya, terima kasih banyak Alta. Boleh tepuk tangan buat Alta. Bahwasanya tadi pendapat Alta, bakat itu ada sejak lahir gitu ya Alta ya? Iya, Bu. Kurang lebih seperti itu. Ya, baik, terima kasih banyak Alta sudah mengutarakan pendapatnya. Apa tadi yang dikatakan Alta itu sangat benar. Di sini ada pengertian bakat. Jadi, bakat adalah kemampuan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih untuk mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Misalnya apa? Misalnya kemampuan berbahasa, bermain musik, melukis, dan lain sebagainya. Jadi, bakat itu memang sudah ada sejak lahir. Contohnya, Alta sejak usia 1 tahun itu dilihatnya misalkan kalau ada musik suka menari. Nah, ini sudah menonjol bakat Alta sejak dini seperti itu. Dan ini ada menurut para ahli terkait bakat. Menurut William B. Michael Suryabrata pada tahun 1995, bakat merupakan kapasitas pada diri seseorang di dalam melupakan atau melakukan tugasnya dan melakukan dengan pengaruh dari latihan yang dijalaninya. Sedangkan menurut Utami Munandar pada tahun 1987, bahwasanya bakat dapat diartikan sebagai kemampuan bawaan sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, cukup, Bu. Paham. Baik, terima kasih banyak. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Apakah bakat dan minat itu sama? Boleh teman-teman ada yang mau mengutarakan pendapatnya lagi? Aku mau nyoba ya, Bu. Boleh? Silahkan, Sumiati. Jadi kalau menurut aku itu bakat itu sama dengan talenta yang artinya itu sudah ada pada diri seseorang. Sedangkan minat itu adalah rasa ketertarikan kita terhadap rangsangan atau sesuatu yang menarik gitu, Bu. Baik, Sumiati. Terima kasih banyak atas jawabannya. Boleh tepuk tangannya dulu, teman-teman? Nah, betul sekali ya, Sumiati. Apa sih maksudnya? Jadi, bakat itu ada sejak lahir. Nah, ketika misalkan tadi Alta itu sejak lahir itu ketika mendengarkan musik selalu bergoyang ya, selalu menari. Nah, nanti sejak usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai masa remaja itu Alta udah kelihatan nih, wah Alta ini udah cocok nih kalau misalkan minatnya sebagai penari, misalkan seperti itu, bakatnya penari. Nah, nanti misalkan di sekolahnya ada yang namanya ekstrakurikuler menari. Nah, Alta bisa mengikuti ekstrakurikuler tersebut supaya bakat Alta itu dikembangkan seperti itu. Nah, jadi persamaan di antara bakat dan minat adalah perlu adanya pengembangan melalui belajar terus-menerus agar keinginan dan kemampuan yang ada dapat ingin menjadikan sesuatu yang nyata. Misalkan, tadi kan udah mengikuti ekstrakurikuler yang namanya menari. Misalkan di Jawa Barat itu ada pasanggiri nih. Nah, Alta bisa mengikuti pasanggiri tersebut supaya bakat Alta itu lebih diasah seperti itu. Jadi tidak hanya sebatas keinginan dan kemampuan saja, melainkan adanya kemajuan atau bentuk yang nyata dari apa yang pengen dimiliki dan apa yang pengen dinikmati. Kenapa harus begitu? Karena adapun bakat yang di luar biasa yang kita miliki, tetapi minat kita sangat minim.
Maka untuk menjadi perkembangannya akan menjadi sulit. Sesungguhnya seseorang itu menyukai tentang hal-hal yang dianggap menarik untuknya dan ia akan menikmati sekali untuk mewujudkan apa yang ia sukai. Sampai di sini teman-teman, apakah sudah paham atau ada yang mau ditanyakan? Sudah paham, Bu. Sudah paham, Bu. Baik, alhamdulillah. Ada menurut Guilford dalam Munandir pada tahun 1956, minat adalah kecenderungan tingkah laku umum seseorang untuk tertarik terhadap sekelompok hal-hal tertentu. Nah, faktor pendukung perkembangan bakat dan minat itu ada faktor apa saja sih? Di sini ada faktor internal, ada faktor eksternal. Yang pertama, kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama ada faktor. Nah, faktor di internal ini ada bagian-bagiannya, yaitu yang pertama ada faktor kepribadian, dan yang kedua ada faktor bawaan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, faktor kepribadian. Faktor kepribadian di sini adalah psikologi seseorang di mana perkembangan potensi anak itu tergantung pada dirinya sendiri dan emosi anak tersebut. Hal ini bisa membantu anak dalam membentuk konsep serta percaya diri dan optimis dalam mengembangkan bakat dan minatnya. Yang kedua, ada faktor bawaan. Nah, faktor bawaan di sini adalah faktor yang mendukung perkembangan individu seseorang dalam bakat dan minat sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan oleh orang tuanya kepada anak dalam segala potensi melalui psikis atau fisik yang dimiliki individu sebagai pewaris dari orang tuanya. Misalnya apa? Misalnya orang tuanya itu pinter nyanyi, jago nyanyi, suaranya suara emas banget. Nah, itu bisa jadi ketika orang tuanya terus melatih anaknya dan juga misalkan orang tuanya di rumahnya suka nyanyi, suka karaokean seperti itu. Nah, itu otomatis anaknya bisa jadi terbawa faktor dari bawaan orang tua tersebut. Di bagian faktor eksternal, ada faktor lingkungan sosial, ada faktor lingkungan keluarga, dan juga ada faktor lingkungan sosial. Kita bahas satu persatu lagi. Dari faktor eksternal itu ada faktor lingkungan sosial. Faktor lingkungan sosial yang berhubungan dengan kehidupan yang ada di masyarakat setempat. Di lingkungan ini, anak akan mengaktualisasikan bakat dan minatnya kepada masyarakat. Yang kedua, faktor lingkungan sekolah. Faktor lingkungan sekolah di sini adalah faktor yang dapat mempengaruhi proses belajar mengajar yang kondusif dan bersifat formal. Lingkungan sekolah ini sangat berpengaruh bagi pengembangan bakat dan minat anak yang dikembangkan secara intensif. Dan yang terakhir ada faktor lingkungan keluarga. Faktor ini merupakan tempat untuk belajar atau berlatih, tempat untuk memperoleh pengalaman, karena faktor lingkungan keluarga ini merupakan faktor yang pertama dan paling penting bagi anak, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana sih cara mengembangkan bakat dan minat? Adanya dukungan lingkungan. Lingkungan ini sangat mempunyai arti yang sangat luas, termasuk fasilitas, manusia, biaya, dan kondisi sosial lainnya. Adanya latihan. Nah, latihan ini merupakan kunci sukses dari keberhasilan. Latihan di sini bukan dari segi kualitasnya, akan tetapi ada juga motivasi yang menggerakkan setiap usaha yang kelihatannya secara fisik. Jadi setiap kita mau mencapai sesuatu atau mau mencapai keberhasilan, otomatis kita harus melalui proses-prosesnya. Yang ketiga, ada perlu keberanian yang kuat, percaya diri. Nah, keberanian atau percaya diri ini merupakan membuat seseorang mampu menghadapi tantangan atau rintangan yang begitu banyak, baik yang bersifat psikis dan fisik maupun kendala sosial atau lainnya.
Keberanian seseorang akan mampu melihat jalan keluar berhadapan langsung dengan berbagai kendala yang ada. Begitu sebaliknya, membuat kita takut dan bisa melarikan diri secara tidak bertanggung jawab. Dan yang terakhir, perlu memahami hambatan pengembangan bakat dan minat. Dengan cara apa? Dengan cara mengatasi. Tahap terakhir yaitu ibu mau setiap individu mengutarakan kesimpulan terkait bakat dan juga minat dan mengutarakan kesan pesan ketika sudah melaksanakan bimbingan klasikal ini. Dimulai Ibu minta dari Sumiati. Ibu persilakan Ibu Sumiati. Ya, baik Bu, saya mencoba menyimpulkan materi hari ini. Jadi, minat dan bakat itu hampir sama, cuman bakat itu lahir dari diri kita dan sudah ada dalam diri kita sejak kita dilahirkan. Sedangkan minat itu rasa ketertarikan kita terhadap rangsangan apa yang kita lihat. Nah, kesannya selama Sumi mengikuti bimbingan klasikal bersama Ibu hari ini, Sumi jadi lebih semangat karena Ibu itu selalu memberikan ice breaking yang menyenangkan. Terus pesannya untuk teman-teman tetap semangat dan kalau misalkan punya bakat yang emang sudah melekat dalam diri kita sendiri, boleh dikembangkan lebih lagi gitu supaya mudah-mudahan menjadi karir kita ke depannya. Luar biasa ya Sumiati jawabannya. Ibu mau dari Panda. Silahkan Panda. Oke, baik Bu, apakah suara saya terdengar? Terdengar Panda. Oke, baik. Dari yang saya pahami, yang Ibu sampaikan yaitu bakat itu adalah hal yang kita punya dalam diri kita yang emang sudah diberikan dari lahirnya, dan minat itu adalah hal yang kita suka atau hal yang membuat kita tertarik itu dalam bidang apa, seperti itu. Dan untuk kesannya menyenangkan, dalam penyampaian ibunya pun enak dan seru karena ada ice breaking-nya. Dan untuk pesannya tetap semangat dan tetap jaga kesehatannya dalam pandemi seperti ini. Udah, cukup sekian dari saya. Baik, terima kasih Panda. Dilanjut yang terakhir yaitu dari Zulfi. Ibu persilahkan. Ya, terima kasih Bu. Izin menambahkan sedikit Bu ya mengenai yang udah Ibu paparkan. Kalau faktor pendukung perkembangan minat dan bakat itu ada faktor eksternal dan faktor internal. Nah, faktor internalnya itu ada faktor kepribadian dan faktor bawaan. Sedangkan faktor eksternalnya itu ada faktor lingkungan sosial sama faktor lingkungan faktor lingkungan keluarga. Dan faktor lingkungan keluarga ini merupakan hal yang penting gitu untuk pendukung minat dan bakat. Kesannya dengan adanya bimbingan klasikal ini, jadi Zulfi bisa tahu gitu, lebih tahu lagi mendalam tentang minat dan bakat itu. Dan dari penyampaian ibunya juga menarik dan buat kita tuh kayak lebih fokus gitu, Bu. Sumiati, Panda, dan juga Zulfi yang sudah mengutarakan pendapatnya dan juga mengutarakan pesan dan kesan pelaksanaan kegiatan layanan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat dan juga bisa diaplikasikan oleh teman-teman. Teman-teman untuk sekarang harus percaya diri ketika teman-teman mempunyai bakat yang terpendam, Ibu harap bakat tersebut jangan dipendam. Misalkan teman-teman nih gimana caranya
misalkan nih Sumiati itu malu gitu sama temen tuh, aku tuh punya bakat nyanyi tapi malu gitu mau ikutan ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Nanti Sumiati bisa berbicara ngobrol sama orang tuanya gitu, gimana baiknya dan lain sebagainya. Nah, untuk kegiatan kali ini nanti ada angket yang Ibu bagikan, nanti diisi ya oleh teman-teman semua. Di angket tersebut untuk memahami, mengetahui, dan juga mengembangkan bakat dan minat kalian. Sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Sudah, Bu, Jelas. cukup. Baik, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah ikut berpartisipasi. Dari Ibu mohon maaf jika ada lisan atau perilaku yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk teman-teman semua, kita masih dalam keadaan pandemi seperti ini, harus jaga dan mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Sekian dari Ibu, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, Bu.